Beberapa bahan makanan yang biasa kita simpan di kulkas ternyata bisa mengalami perubahan rasa, tekstur, bahkan nilai gizinya. Tidak semua makanan cocok dengan suhu dingin. Dan jika kita salah menyimpannya, bukan hanya mengganggu kualitas makanan, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun. Sebelum kita lanjutkan, jika Anda suka dengan video kesehatan seperti ini, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Salah satu contoh makanan yang berbahaya jika disimpan dalam kulkas adalah kentang. Mungkin Anda pernah menyimpan kentang mentah di kulkas dengan harapan bisa lebih awet. Padahal, suhu dingin bisa mengubah pati dalam kentang menjadi gula. Dan saat kentang ini dimasak dengan suhu tinggi, seperti digoreng, gula tersebut bisa berubah menjadi senyawa bernama akrilamid. Zat yang dalam jumlah besar berpotensi membahayakan, terutama bagi lansia, penderita tekanan darah tinggi, atau mereka yang sedang menjaga fungsi ginjal. Maka, kentang sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering, seperti dalam keranjang nyaman bambu, keranjang terbuka, atau toples berlubang dari bahan tanah liat atau kaleng berlubang. Suhu ruang yang hangat dan kering justru membantu menjaga tekstur siung tetap kencang dan aromanya tidak berubah. Hindari menyimpan bawang putih dalam kantung plastik tertutup atau wadah kedap udara, karena akan mempercepat kelembapan terperangkap dan mendorong pembusukan dari dalam. Bila Anda menyimpan dalam jumlah besar, pastikan tidak mencuci bawang sebelum disimpan, karena air bisa mempercepat pelapukan, terutama jika kulit luarnya sudah terkelupas sebagian. Satu tips tambahan untuk Anda, bila ada siung yang mulai bertunas, Anda masih bisa menggunakannya untuk ditanam sendiri di pot kecil di dapur. Tunas hijau ini bisa tumbuh menjadi daun bawang putih muda yang rasanya lembut dan bisa digunakan seperti kucai atau daun bawang. Jadi, meskipun bawangnya tidak lagi ideal untuk dimasak, Anda tetap bisa mendapatkan manfaatnya dengan cara yang lain dan bermanfaat. Begitu juga dengan roti. Meskipun kulkas terasa aman untuk menyimpan roti, kenyataannya suhu dingin mempercepat reaksi alami pada pati roti yang disebut retrogradasi. Proses ini membuat roti jadi lebih cepat keras dan kering, bahkan terasa seperti roti lama, walaupun baru dibeli 2 hari lalu. Anda mungkin pernah merasakan roti yang baru keluar dari kulkas terasa alot dan hambar. Maka, bila Anda tidak langsung menghabiskannya dalam 2 atau 3 hari, simpan di suhu ruang dalam wadah tertutup. Kalau ingin disimpan lebih lama, gunakan freezer, bukan kulkas bagian bawah. Bila informasi seperti ini bermanfaat untuk keluarga Anda, silakan klik tombol like sekarang juga. Dan jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan tips penting lainnya. Madu juga sering dianggap harus disimpan di kulkas, padahal sebenarnya tidak perlu. Madu asli mengandung senyawa antibakteri alami yang membuatnya tahan lama meskipun disimpan di suhu ruang. Justru kalau dimasukkan ke kulkas, madu akan mengkristal menjadi padat seperti gula pasir dan agak sulit digunakan. Meski tidak membahayakan, teksturnya yang berubah bisa mengganggu kenyamanan saat dikonsumsi. Maka sebaiknya simpan madu di dalam botol tertutup rapat, di tempat sejuk, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Buah pisang juga lebih baik disimpan di luar kulkas, terutama bila masih mentah atau setengah matang. Saat terkena suhu terlalu dingin, kulit pisang akan cepat menghitam sementara daging buahnya jadi lembek dan kehilangan rasa manis alaminya. Bahkan dalam beberapa kasus, suhu kulkas bisa memicu reaksi yang disebut chilling injury, yang membuat rasa pisang jadi pahit. Bila ingin mempercepat pematangan, Anda bisa meletakkan pisang bersama buah apel dalam satu keranjang. Cara ini alami dan lebih aman. Semangka dan melon bila masih utuh dan belum dipotong juga tidak dianjurkan langsung dimasukkan ke kulkas. Suhu dingin bisa mengganggu aktivitas enzim alami di dalam buah, sehingga rasanya jadi kurang manis dan aromanya berkurang. Setelah dipotong, buah-buahan ini boleh disimpan di kulkas, tapi pastikan ditutup rapat agar tidak menyerap bau makanan lain. Buah yang dingin memang menyegarkan, tapi menyimpannya terlalu lama sebelum dipotong bisa membuatnya hambar. Maka, jika Anda baru beli melon atau semangka, biarkan dulu beberapa hari di suhu ruang sebelum dimasukkan ke kulkas. Untuk Anda penikmat kopi, penting juga untuk memperhatikan cara penyimpanan kopi bubuk atau biji kopi. Banyak yang mengira kulkas adalah tempat terbaik agar kopi tetap segar. Padahal, kelembapan dalam kulkas bisa merusak aroma kopi dan membuatnya cepat apek, apalagi jika kemasannya tidak benar-benar kedap udara.
Aroma kopi sangat menentukan rasa dan kenikmatan, terutama bagi Anda yang menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari, maka simpan kopi dalam wadah tertutup di tempat sejuk, tapi bukan kulkas. Dan terakhir, cabai segar. Meskipun banyak orang menyimpannya di kulkas, kelembapan yang tinggi justru membuat cabai cepat keriput dan busuk. Untuk penyimpanan jangka pendek, lebih baik letakkan cabai dalam kantong kertas berlubang atau di tempat terbuka yang kering. Bila ingin menyimpannya lebih lama, Anda bisa membersihkannya, lalu masukkan ke dalam wadah plastik berlubang dan simpan di bagian sayur kulkas. Tapi jangan terlalu lama. Nah, dari semua bahan makanan tadi, mana yang paling sering Anda simpan di kulkas selama ini? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa sebutkan nama serta usia Anda. Siapa tahu pengalaman Anda bisa jadi pembelajaran juga untuk orang lain. Seringkali kualitas masakan yang kita buat bukan hanya dipengaruhi oleh cara mengolahnya, tapi juga oleh cara kita menyimpan bahan-bahannya. Maka mari kita perbaiki sedikit demi sedikit kebiasaan di dapur. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa menjaga makanan tetap lezat, bergizi, dan aman bagi seluruh anggota keluarga. Dan jangan khawatir, masih banyak lagi hal menarik yang bisa kita bahas soal kehidupan sehari-hari, jadi silakan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.